Jadi olahragamu dua ini, renang dan bersepeda, kira-kira bener apa salah atau memperparah atau netral? Olahragamu renang dan bersepeda. Menurut kamu itu benar apa salah? Kalau sebelum jenengan kasih tahu nggih benar menurut kula. Sebelum dikasih tahu benar versi pasien. Setelah dikasih tahu Salah. salah kecil, salah sedang, salah besar. Salah besar. Fatal. Pasti cepat keluar. Jaringan di tubuh kamu udah buruk kayak gitu. Kamu justru menghilangkan ruang gerak penahan sperma itu saat bersepeda. Dan saat kamu berenang, yang sudah hilang ruang geraknya itu semakin kamu bikin sulit untuk meregang. Karena efek di kolam renang itu memadatkan. Ototmu kuat, kaku, Nggih. tapi hilang kelenturannya. Termasuk yang di tengah. Penahan sperma itu otot kecil di antara otot-otot besar di tubuh. Diletakkan Tuhan di simpul dengan harapan terlindungi, gak mudah cedera, supaya dia aman ditaruh di simpul, dilindungi oleh otot-otot besar. Tapi saat kamu gak tahu rahasianya, gak tahu cara menjaganya, otot-otot yang melindunginya itulah yang merusaknya. Pasien Jawa Timur, usia 28, keluhan ejakulasi dini dan ketagihan onani. Sudah anak cek saat berjabat tangan, kemudian anak tanyakan olahraganya karena fisik tidak mendukung dan jelas tidak mendukung penahan sperma bekerja dengan baik. Setelah anak tanyakan olahraganya apa? Renang sama bersepeda. Renang dan bersepeda. Bagi pria yang hobi bersepeda ditambah lagi renang, terjadi sesuatu di area simpul. Penahan spermanya berkarat, pembuluh darahnya menyempit. Kalau kerjanya banyak duduk, olahraganya cuma dua itu, asupan tidak dijaga, kemungkinan besar pembuluh darahnya tidak hanya menyempit tapi juga lengket. Kalau sudah lengket, cairan ini nggak akan lancar keluar, baik air seni ataupun sperma. Dan kalau sudah lengket pembuluh darahnya, kemungkinan besar juga saluran-saluran juga sudah tidak normal. Ada kemungkinan lain kontribusi darah ke area penis pun terganggu. Resikonya selain ejakulasi dini, serangan berikutnya adalah ukuran mengecil. Mengecil juga? Ya pasti. Kemudian nanti kalau intensitas pemakaiannya mulai tinggi, ini udah sering onani, terus tidak segera dibenahi atau tidak segera merubah pola hidup, gangguan ereksi akan datang lebih cepat. Karena penahan sperma ini fungsinya juga sebagai penyeimbang organ reproduksi supaya saat bekerja terkontrol. Kalau penahan spermanya rusak, mengeluhkan ejakulasi dini berarti tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Berarti multifungsi dari otot ini pun nggak tahu. Sampai fungsi secara anatomi pun dia nggak bisa. Sedangkan penahan sperma itu memiliki banyak fungsi, bukan hanya sebagai stopper penahan cairan. Itu hanya secara anatomi saja. Tugas utama otot ini diciptakan Tuhan sebagai penyeimbang organ lain yang berhubungan dengan aktivitas seks. Supaya tidak terserang gangguan ereksi, supaya ukuran tidak mengecil, supaya tidak terjadi ejakulasi dini, pilihlah cabang olahraga yang mendukung organ di area tengah itu bekerja sebagaimana mestinya. Penahan sperma yang dikeluhkan tugasnya buka dan tutup katup untuk menahan laju cairan, bukan hanya sperma tapi air seni. Ya.
Sekarang bayangkan sebuah benda yang tugasnya buka dan tutup. Bayangin. Supaya dia bisa bekerja buka dan tutup, berarti kan naik turun tuh. Logikanya buka dan tutup tuh naik turun kebanyakan, meskipun ada yang nyamping gitu ya. Logikanya kalau dia bekerja buka dan tutup, dia membutuhkan ruang gerak untuk bisa naik turun, buka tutup. Kalau memilih cabang olahraga dengan gaya horizontal dan duduk, ruang geraknya perlahan hilang karena letaknya di simpul. Jadi kenapa bersepeda tidak baik untuk pria? Karena ruang gerak penahan spermanya akan perlahan-lahan hilang. Nggak bisa lagi begini. Itu satu, baru efek untuk penahan spermanya. Belum lagi efek lain. Kalau terjadi pemadatan jaringan karena posisi duduk, apalagi sengaja memilih cabang olahraga bersepeda dengan alasan ini kan olahraga, tapi kan posisinya duduk. Bukan hanya ruang gerak penahan sperma itu sendiri yang hilang, tapi jaringan akan memadat di sekitar situ. Pemadatan ini akan membuat saluran-saluran menyempit, termasuk pembuluh darah. Pembuluh darah itu saluran. Saluran yang mengalirkan darah ke Iya, ke korpus. Korpus ini seperti peralon yang tertanam di bawah barangmu. Nyalurnya masuknya ke situ. Tugas korpus ini menopang penis sehingga terjadinya ereksi maksimal. Kalau kontribusi darahnya cukup, konsistensinya dapat. Jadi supaya ereksinya maksimal, tegak menantang seolah-olah berotot dan bertulang, sebenarnya yang bekerja ini korpusnya karena terisi darah maksimal. Sekarang kalau jaringannya padat, saluran-saluran menyempit berikut pembuluh darahnya, kontribusi darah untuk korpusnya kurang. Penahan sperma kehilangan ruang gerak. Kalau sudah kehilangan ruang gerak, padahal tugas dia buka dan tutup, elastisitasnya pasti hilang. Kalau elastisitasnya hilang, dia untuk bergerak buka tutup berat. Kalau dia sudah tidak bisa bekerja dengan baik, artinya adalah saat organ reproduksi bekerja tanpa kendali. Penis ereksi, testis bereproduksi, saraf menerima rangsangan dan Anda terangsang. Mereka semua bekerja di luar kontrol karena kontrolnya, karena Anda tidak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. tiba-tiba ereksi, tiba-tiba enggak. Bukan. Nanti dijelasinnya saat dikerjakan. Ini didengerin dulu, nanti penjabarannya saat dikerjakan di sini. Jadi saat pria menganggap remeh penahan sperma cepat keluar, bukan dianggap masalah yang serius. Atau meskipun dianggap masalah yang serius, tapi menggunakan cara lain untuk memperlambat proses ejakulasi. Misalnya di stop dulu, dicabut, ganti gaya yang kira-kira lebih aman, atau penggunaan obat-obatan dengan berharap ejakulasinya lebih lama. Salah besar. Kalau memang penahan spermanya tidak bisa bekerja dengan baik untuk menahan proses ejakulasi lebih lama, seharusnya yang dilakukan adalah mengupayakan penahan sperma ini kembali lentur dan ruang geraknya jangan sampai hilang. Jadi jangan memilih cabang olahraga dengan posisi duduk. Itu baru posisi duduknya. Posisi duduk olahraga kan banyak nih posisi duduk. Salah satunya bersepeda itu. Buruknya lagi saat Anda bersepeda, paha naik turun, terjadi otot yang kuat termasuk tulangnya, tapi jaringan akan padat. Paha dempal, saat dempal ini penahan sperma semakin berat ditarik. Jadi selain kehilangan ruang gerak dan elastisitasnya, saat memaksakan diri untuk ditarik pun pasti berat. Jangan memilih cabang olahraga, satu, duduk, kedua, yang mengakibatkan pendempalan paha. Jadi bukan hanya
Bersepeda yang buruk untuk pria, tapi juga berupa tendangan-tendangan tuh, futsal, bola. Kalau paha sudah dempal, badminton pun akan mengakibatkan cepat keluar. Karena saat menopang, saat mukul nih, waktu bulu tangkis tuh kan mukul sambil nahan-nahan kan, pahanya dempal tuh. Kecuali ototnya ini lembek, butuh kekuatan. Aku sarankan badminton ya, sekitar 1 minggu, 1 bulan. Tapi kalau datang dengan keluhan ejakulasi dini, banyak duduk, biasanya paha ini mengeras meskipun tidak dempal. Apalagi dempal. Saat memilih cabang olahraga bulu tangkis pun, kalau paha sudah dempal atau keras, ejakulasi dininya makin parah. Berat ditarik. Kalau ada yang menyampaikan, enggak tuh, aku kalau badminton bisa lebih lama. Kalau aku berolahraga dan olahraga aku badminton, aku bisa ejakulasi lebih lama. Jangan tenang dulu. Jangan-jangan bukan ejakulasi lebih lama, tapi sebenarnya saraf Anda sudah ada penurunan. Sehingga organ reproduksinya lambat. Saat organ reproduksi lambat karena gasnya, dalam istilah saya kalau kendaraan gasnya, jalannya sudah lambat, seolah-olah ejakulasinya lebih lama. Tapi sebenarnya bukan remnya yang pakem. Angkatannya yang seharusnya 180 km per jam cuma mampu 100 km per jam. Ya iya, gak cepat keluar. Karena ngangkatnya pun udah beda. Itu mengapa biasanya anak muda yang organ reproduksinya masih bagus, keluhan terbesar 90% ejakulasi dini. Kontrolnya yang kesulitan. Tapi semakin bertambah usia, semakin organ-organ penunjang aktivitas seks ini bekerja semakin tinggi, kemudian terkontaminasi oleh perut mulai besar saat sudah tua, malas olahraga, aktivitas mulai berkurang, apalagi pola-pola menyimpang lainnya, seks bebas, onani, obat kuat, organ-organ yang berlaku atau yang masuk kriteria gas dalam istilah saya itu akan mengalami penurunan. Saat itulah pria biasanya mengeluhkan di usia matang bukan ejakulasi dini lagi, gangguan ereksi. Kalau anak muda jarang tuh gangguan ereksi, meskipun ada. Kalau onaninya berlebihan, seks bebas bisa juga terserang karena pemakaian sebelum waktunya atau berlebihan di usia dia. Semakin tua, serangannya bukan ejakulasi dini, bukan, tapi gangguan ereksi. Gasnya yang keserang. Gas keserang ini selain karena faktor usia, degeneratif, penurunan fungsi, wajar manusiawi, juga intensitas pemakaian tinggi, belum lagi pola-pola menyimpang, itu mengalami penurunan. Sehingga seolah-olah bisa kontrol aku kok. Kalau ejakulasinya bisa kontrol, cuma ereksinya tahu-tahu down. Kalau ereksinya tahu-tahu down, ejakulasinya sebenarnya terkontrol, itu bukan bisa ngerem, bukan remnya bekerja dengan baik. Gasmu gak ngangkat, yo gak tabrakan. Koncoe podo tabrakan, awakmu gak tabrakan. Wong koncone wis tekan Semarang, awakmu gak tekan Mojokerto. Itu. Nah, jadi anak muda sebenarnya bisa dibilang wajar ejakulasi dini. Wajar. Karena organnya masih bagus-bagusnya, intensitas pemakaian belum terlalu tinggi, meskipun bilangnya onani beribu kali misalnya pun tidak lebih tinggi daripada orang yang sudah menikah berulang kali gitu ya. Jadi ejakulasi dini di usia muda itu wajar. Hanya saja kalau tahu rumusannya dari sekarang, terselamatkan nanti tuanya. Paling nggak tahu, misalnya udah nggak bisa ketemu aku, atau nggak tahu tempat pembenahan. Paling nggak kamu tahu, aku ejakulasi dini tapi aku tahu ini karena ruang geraknya hilang, ini karena elastisasinya hilang, ini karena olahraganya salah. Nanti tahu semua, jadi bisa antisipasi dari diri sendiri gitu ya. Itu untuk kasus ejakulasi dininya. Kemudian pengen mengurangi keinginan onani, itu memang bisa dibantu dari kurangin nih hobi-hobi yang lihat porno-pornoan, atau aktivitasnya dipadetin untuk hal-hal positif bisa. Tapi juga membutuhkan fungsi organ yang bisa membantu meredam. Punya peredam kamu tuh. Nanti dijelasin pas tindakan. Kalau semua disampaikan di sini, kamu rugi. Kamu yang bayar dimakan orang banyak tuh. Kamu yang bayar ya kamu yang berhak detail tahu gitu. Ini cuma gambaran
umumnya aja yang di live. Kemudian ada tadi disampaikan punya resiko juga mengecil kalau olahraganya duduk, apalagi asupannya tidak bagus dan minum dingin. Ukuran mengecil itu. Supaya tidak mengecil, olahraganya vertikal supaya hilir mudik darah naik turun itu lancar. Tengah pun nyampe supaya tidak mengecil. Kemudian cukup serat. Sayur, buah, air putih hangat itu bagus, paling nggak netral, hangat lebih bagus. Hindari minuman dingin. Minuman dingin ini sifatnya mengeraskan. Kalau penahan sperma jadinya berat ditarik, kaku, pembuluh darah hilang kelenturannya, jaringan pun padat. Itu udah tak lihat tuh dari badan kamu. Apalagi ditambah renang. Renang ini memadatkan jaringan. Gak ada perenang profesional ceking, gak ada. Pasti dempal. Dan biasanya keluhannya kalau gak kram kesemutan, karena sirkulasi darahnya gak lancar. Kenapa gak lancar? Jaringannya padat, pembuluh darahnya kelenturannya hilang. Jadi olahragamu dua ini, renang dan bersepeda, kira-kira bener apa salah atau memperparah atau netral? Olahragamu renang dan bersepeda. Menurut kamu itu benar apa salah? Kalau sebelum jenengan kasih tahu nggih benar menurut kula. Sebelum dikasih tahu benar versi pasien. Setelah dikasih tahu Salah. salah kecil, salah sedang, salah besar. Salah besar. Fatal. Pasti cepat keluar. Jaringan di tubuh kamu udah buruk kayak gitu. Kamu justru menghilangkan ruang gerak penahan sperma itu saat bersepeda. Dan saat kamu berenang, yang sudah hilang ruang geraknya itu semakin kamu bikin sulit untuk meregang. Karena efek di kolam renang itu memadatkan. Ototmu kuat, kaku, tapi hilang kelenturannya. Termasuk yang di tengah. Penahan sperma itu otot kecil di antara otot-otot besar di tubuh. Diletakkan Tuhan di simpul dengan harapan terlindungi, gak mudah cedera. Supaya dia aman ditaruh di simpul, dilindungi oleh otot-otot besar. Tapi saat kamu gak tahu rahasianya, gak tahu cara menjaganya, otot-otot yang melindunginya itulah yang merusaknya. Supaya tidak ada potensi merusak, olahraganya harus tepat. Karena dari awal diciptakan Tuhan, dia memang memiliki ruang gerak supaya bisa begini. Nah, kenapa sih penahan sperma kok nggak ditaruh di tangan aja supaya kalau cepat keluar benahinya gampang? Kenapa nggak di kaki aja? Bayangin kalau kaki kamu diamputasi, kamu sudah tidak punya penahan sperma. Kalau tangan kamu cedera atau diamputasi, kamu sudah tidak punya penahan sperma. Sedangkan tugas utama penahan sperma bukan sebagai stopper. Itu hanya secara anatomi kalau digambarin. Oh iya, tugas dia untuk nahan cairan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan ciptakan. Tugas dia sebagai balancing, penyeimbang. Biar sampai tua tuh nggak impoten. Tuhan kasih itu. Kalau impoten, dalam istilahku gasnya rusak. Kalau cepat keluar, dalam istilahku remnya yang rusak. Jadi gas dan rem ini seimbang, tapi bertolak belakang tugasnya. Harus ada keseimbangan sama kayak sepedamu. Gasmu geber, kalau remmu ngeslong gimana jadinya? Remmu pakem tapi gasmu nggak ngangkat, buat apa? Buat apa punya kendaraan kalau nggak balance atau salah satu rusak? Saat salah satu rusak, satunya ngikut. Itu berkaitan erat. Ya, itu untuk keluarnya. Jadi olahraganya salah. Sengaja saya ciptakan olahraga yang sepertinya aneh itu. Tapi saat orang berpikir aneh, berarti otaknya tumpul. Nggak bisa tahu ini kenapa kok diciptakan gerakan ini. Saat orang ini gerakannya kok aneh, senamnya kok begini, berarti dia nggak tahu maksudnya. Kalau pengen aman, misalnya kamu suka volley itu bagus. Volley. Kalau memang misalnya kamu suka volley itu bagus, nggak merusak itu. Bagus. Jogging paling tepat karena gini, meskipun dah hobi,
jogging itu bisa dinikmati saat kamu lakukan. Jogging itu tepat. Kalau volley tidak merusak. Kalau kamu hobi boleh. Apalagi yang boleh? Senam-senam. Senam. Ya, senam cuma begini. Kan ada tuh zaman dulu kayak senam SKJ. Nah, itu kan gerakannya berupa sentakan gitu kan. Ya, itu lebih ke pembakaran kalori, kebugaran, nguatin otot, nguatin tulang. Buat jantung, buat kesehatan bagus. Tapi kalau untuk vitalitas itu jangan berupa sentakan. Stretchnya yang lama kayak senamku gitu misalnya. Yoga. Nah itu bagus itu yoga itu. Kalau kamu pengen penahan spermanya ringan, ditarik, nggak berat, sirkulasi darah lancar, yoga itu bagus. Teknikku kan salah satunya juga yoga. Tapi yogaku beda sama yoga yang di luar. Gitu. Keluhan lain selain ejakulasi dini dan ketagihan onani, apalagi? Mengecil ya. Dengan fisik kecil mengeluhkan mengecil pula. Ya. Gini, kalau soal ukuran penis itu tidak bisa dirubah, nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa merubah, hati-hati dibohongi. Tuhan pasti marah ciptaannya dirubah. Akan terjadi sesuatu nanti, risiko-risiko apa? Itu agak Bengkok. Ah, nanti di sini jalurnya dibeneri, kamu tinggal lanjutkan. Diajarin nanti caranya, ya. Nanti disampaikan bagaimana supaya tidak mengecil karena tidak bisa dirubah besar. Meskipun kalau kamu lihat dari live banyak ya pasien yang bilang membesar. Sebenarnya itu bukan membesar, tapi sirkulasi darah lancar sehingga jaringan yang padat jadi ngembang. Kesannya diameternya membesar. Kemudian kok ada yang bilang panjang? Tadinya semuanya elastisitasnya hilang. Setelah elastisitasnya kembali tentunya juga ini yang tadinya begini mau begini. Jaringan yang tadinya padat seolah tanaman itu dia, kalau di dalam pot itu dia tanahnya tadinya padat, kemudian kalau bahasa Jawanya apanya di gini-gini ini tuh tanahnya cek membur gitu ya. Nah yang di dalam yang tadinya mengeras nggak mengeras. Jadi kalau dari sini ada yang sampaikan lebih besar lebih panjang, itu tidak dirubah. Tapi karena organ-organ di sekitarnya itu bekerja lebih baik, termasuk jaringan, ya mendukung elastisitasnya kembali. Yang tadinya padat diameternya mau ngembang. Suhu lebih hangat saat darah masuk lebih lancar. Kalau lebih banyak darah bisa masuk, nggak cuma sensitif tapi konsistensinya dapat gitu. Dan ini bukan sulapan. Sakit dibenerinya. Sakit tapi nanti ketagihan kayak yang lain. Kamu suka lihat nggak liveku itu orang pengen lagi? Ya. Lihat testimoni. Testimoni ya, pengen lagi gitu ya. Ini tadi juga ada yang bilang sakit tapi kenapa pengen lagi? Kalau kamu merasa sakit tapi pengen datang lagi, kira-kira apa? Khasiatnya. Nah, ya kan? Jadi kalau enak doang nggak ada sakit, pengen lagi berarti ketagihan enaknya. Kalau di sini kan bukan ngasih enak, bukan entertain. Bahkan tarifku melebihi yang entertain. Ya karena di sini bengkelnya rusak parah yo, tambah angel, tambah sulit. Sakitnya pun beda. Gitu. Tapi sakitnya ini yang bisa ditolerir. Jadi bukan sing wah meronta-ronta ya enggak. Kan dilihat dulu kerusakannya. Yang jelas ini jaringannya sudah tidak bagus. Kalau cuma ototnya saja tapi jaringan mendukung itu enggak sakit dan progresnya biasanya ceger gitu, bagus. Tapi saat mulai banyak nih yang enggak dukung. Kalau jaringan enggak mendukung berarti pembuluh darahmu kemungkinan menyempit, bisa jadi lengket. Nah, berarti otot-otot udah enggak lentur. Nah, udah mulai banyak nih yang enggak dukung. Nah, saat itulah karena diminta untuk memperbaiki ya mungkin sakitnya lebih. Tapi kan bisa diukur nanti. Oh nggak kuat, ya udah kamu nanti gini ya, lakukan sendiri di rumah gitu. Nggak sakit dipaksa-paksa, enggak gitu ya. Minum dulu ya, tak kerjakan.